Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengulang sebenarnya yang minggu lalu, yaitu tentang to, in order to, dan so that. Nah, silahkan ikuti karena ini penjelasan singkat saja. Jangan lupa untuk menulis, mencatat apa yang kalian pahami saja. Oke? Selamat mengikuti penjelasan saya. We are going to use to, in order to, and so that untuk menunjukkan sebuah hasil atau tujuan. Nah, di pelajaran sebelumnya sudah pernah ditayangkan walaupun videonya bukan dari saya. Nah, hari ini kita akan jelaskan ini secara rinci, how to use to, how to use in order to, and how to use so that. Jadi kalian tidak usah bingung apa itu to, apa itu in order to, and so that. Di kehidupan sehari-hari kalian biasanya sering menggunakan ini. Nah, maka saya harap dengan pelajaran ini tidak justru menambah bingung tetapi memperjelas. Oke, let's begin our lesson today. Nah, sekarang saya beri awalan dulu. Apa itu conjunction? Jadi kata sambung yang mudah dimengerti. Di kehidupan sehari-hari kalian sering menggunakan kata and, but, dan, tetapi, dan sebagainya. So here you can find so many conjunction in English, and, but, whereas, while, so that, in order to, then, and so on, ada gitu. Nah, for this lesson we are going to discuss the word to, in order to, and so that. So the first one is to. Nah, kata to itu biasanya kan kalian menggunakannya sebagai kata yang diartikan kepada, to my friends, to my teacher, to my parents. Nah, tapi dalam hal ini kata sambung yang kita gunakan to itu maksudnya adalah untuk menyambung kalimat awal dengan kalimat berikutnya dengan kata to yang maksudnya adalah menjadi untuk di sini. Untuk dalam arti diikuti dengan hasil atau kata kerja. Nah, yang masih tanya verb itu apa, buka lagi catatan waktu kelas 7, kelas 8. Oke. Nah, jadi yang pertama to, untuk. Nah, gimana ini penggunaannya? Oke, silahkan ikuti tulisan ini. Jadi nanti kalian akan menggunakan kata to yang nanti akan diikuti dengan verb bentuk yang pertama. Coba supaya lebih jelas kayaknya ke ini aja lah, ke contohnya saja. Oke. We have two sentences here. We should eat breakfast to do our activities during the day. We should jog to have stronger lungs. Nah, oke. Coba ada dua contoh ini. Di sini ada kata to. Ini juga. Oke, so what next to the word to? Apa sih yang ada di samping kata to? Coba lihat ini. We should eat breakfast. Kita harus sarapan, harus makan pagi. To do our activities during the day. Jadi untuk tujuannya untuk melakukan aktivitas selama seharian. Atau yang kedua, we should jog to have stronger lungs. Apa itu lungs? Paru-paru. Paru-paru, stronger lungs, paru-paru yang kuat. We should jog, jadi harus lari pagi supaya memiliki nih, oke, supaya memiliki paru-paru yang kuat. Ini kata to. Jadi kata to di sini menyambung apa yang diucapkan sebelumnya ini dengan yang berikutnya. Nah, ini namanya kata to di sini menghubungkan dua poin yang ada di sini. Oke, nih coba perhatikan contoh yang lainnya. Sandy joined the competition to get the reward. Yang belakang itu bukan kalimat yang utuh, tetapi hanya dimulai dari kata kerjanya. Sandy joined the competition.
Sandi ikut lomba to get the reward, agar untuk mendapatkan hadiah. Oke, kalian bisa menganalisa kata to di sini seperti halnya contoh-contoh sebelumnya. Nanti kalau kalian akan mempraktekannya, membuatnya bisa menggunakan kalimat yang lain. Loh, gimana Pak kalau yang belakang nggak ada kata kerjanya? Oke, kita pinjam saja kata be. Misalnya supaya sehat, kan nggak ada supaya sehat itu kata kerjanya. So we do many exercise to be healthy. Kita banyak berolahraga supaya sehat. To be healthy. Kalian harus banyak belajar supaya pandai. Nggak ada kata kerjanya kan, pandai itu kata sifat adjektif. Okay, you know. Maka you have to study hard to be brilliant. Oke, begitu ya. So that's the first point, number 2. Oke, let's go to the next part. Sekarang kita ke bagian yang berikutnya. The next part is the word order to. Kemarin yang masih bingung di pertemuan sebelumnya. So ini paling gampang karena biasanya diartikan dengan kata supaya. Oke, to make it clear, just identify the examples below. Siti says we should eat enough in order to be healthy. Ini sebenarnya mirip dengan yang tadi, yang to, tapi ini lebih bagus lah kalau dimaknai supaya. Kalau tadi hanya untuk saja, kalau ini supaya. Jadi melihat hasil di belakangnya, yang depan apa, yang belakang apa. Siti says we should eat enough in order to be healthy. Siti bilang kita harus banyak makan, harus makan yang cukup supaya sehat. The second example is we should eat well in order not to get sick easily. Bedanya, ini bedakan saja. Kenapa ya yang bawah kok ada notnya ini? Kira-kira tahu kenapa? Nah, not here just to make in bahasa Indonesia supaya tidak. Bukan tidak supaya, tetapi supaya tidak. Jadi mempersyaratkan. Jadi kalimat yang kedua yang ditambahin not itu maknanya supaya tidak. Apa ini? We should eat well in order not to get sick easily. Kita harus makan yang bagus supaya tidak mudah sakit. That's in order to. Masih mirip dengan yang pertama. What about the next? But the next point is little bit different. So, kalian pernah menggunakan kata itu? Nah, sekarang kata sambung yang ini, conjunction yang so that, agak berbeda dengan kata yang sebelumnya, yaitu in order to, walaupun maknanya sama. Lalu bagaimana kita membedakannya? Kalian masih ingat apa itu kata, apa itu frase, apa itu klausa? Nah, klausa itu biasanya dimaknai sebagai sebuah kalimat. Kalau bahasa gampangnya, klausa itu ada subjeknya, ada predikatnya. Yang ini kata so that, ini yang membedakan adalah diikuti dengan sebuah klausa atau sebuah kalimat. Tandanya apa? Coba perhatikan contoh yang berikutnya. We have 2 examples here. We should eat enough fruits so that we will be healthy. So that we will be healthy. We have to clean our bathtub regularly
so that mosquitoes do not lay their eggs there. Okay, so that we will be healthy, so that mosquitoes do not lay their eggs. Okay, apa ini? So that itu diikuti dengan klausa, maka di kalimat yang pertama kalian akan menemukan kata we. We ini maksudnya subjeknya. Jadi setelah so that pasti di situ kalian akan menemui dengan klausa, dan ini ditandai dengan sebuah subjek yang ada di situ. Oke. Nah, kalau kalian 3 hal ini sudah cukup, artinya pelajaran hari ini kalian bisa mengikutinya dengan baik. Oke. Nah, supaya jelas, saya balik ke atas dulu. Perhatikan yang ada di sini. So that, ini juga so that. Kenapa mosquitonya saya ikutkan? Karena ini menunjukkan klausa. Ini subjeknya, ini juga subjek kata we di sini. Okay, so make a difference from the previous examples on part 2. Okay, nah bedakan dengan yang ini. Okay, in order to, di sini tidak ada subjeknya kan? Yang ada adalah kata kerja. Yang ini tidak punya kata kerja, maka pinjam kata be. I think it's easy, so we can go to this exercise. You can choose one of these choices. Okay, just take one. Here, ini pilih saja satu, mana yang pas. In order to, or so that. Ingat tadi apa tandanya? Ya, my friend study hard in order to, so that he can make it to the top rated school. Kamu mengamatinya di sini itu klausa apa bukan? Ada subjeknya apa tidak? Oke, can make, siapa yang can make? Oh, ternyata he. Berarti ini apa ini? Apakah in order to or so that? Oke, tandanya itu kalau itu biasanya langsung kata kerja. To make, karena di sini ada he, maka nih ada he di sini, maka kalian tentu saja milih yang so that. Okay, is it clear enough? So the rest of this exercises you can do on the different part of this lesson. Jadi nomor 1 sudah saya jelaskan, 2, 3, 4 sampai 10, 2, 3, 4 up to 7 you can do in the form that you can do this morning up to this afternoon. Oke, jadi nanti sisanya silahkan diisikan di form yang sudah kalian kerjakan seperti biasanya. Oke, ya, terima kasih.